Pemutaran apa lagi sih yang besar? Dia orang bilang vape, ya udah kita coba deh. Buat teman-teman toko, teman-teman distributor, produsen yang kepengen masuk juga, saya pengen dong di Avitalks. Meskipun luar pulau sekalipun, silakan DM aja ke Avi, nanti akan direspon dan nanti disambung ke person in charge-nya juga. Ini adalah wadah, ini adalah media untuk teman-teman semua, untuk kita semua, bukan untuk segelintir orang. Itu yang harus kita sampein banget. Halo fans, kita jumpa lagi, langsung aja ya, gue Romedal, welcome to Avitalks, basa-basinya lewat, kemudian kita langsung, hari ini kita punya bintang tamu adalah sebuah distributor yang menurut gue rising luar biasa, yang tadinya ranahnya di luar lingkaran UMKM-nya vape yang memang biasa berjalan, dia berdiri di luar, dia create market sendiri, kemudian kan akhirnya sampai terdengar karena UMKM lingkaran yang di dalam, dan akhirnya menjadi distributor yang bisa gue bilang kuda liar nih. Ini adalah salah satu rising star kuda liarnya vape di Indonesia sekarang, Mildos. Halo, gua Leon, gua dari Mildos. Udah. Udah kok. Bukan orang depan kamera nih. Gue pikir nanti saya Leon, istri dua. Enggak bercanda. Lo pertama kali lo tiba-tiba bisa nyemplung di dunia vape tuh latar belakangnya kurang lebih kayak gimana sih ya? Simple sih kalau pertama itu gua main handphone sebenarnya. Oke. Basicnya handphone, cuma emang karena ada masalah pemblokiran kan waktu itu. Ya. Kebetulan gue emang mainnya jujur agak sedikit yang impor lah. Ya. Di situ blokir, otomatis ya punya karyawan kan lumayan. Ya. Itu bingung mau gimana cara nutup gaji dong. Ya. Bingung kita nanya untuk money changer, pemutaran apa lagi sih yang besar? Dia orang bilang vape, ya udah kita coba deh. Oke. Pas udah kita coba ternyata betul pasarnya luar biasa. Dan banyak yang memang banting setir dari handphone ke vape tuh banyak tuh. Banyak. Dan rata-rata distributor. Iya, distributor. Banyak. Distributor sih banyak bener emang. Dan mungkin mereka juga ngelihat atau memiliki alasan yang kurang lebih mirip juga kali ya. Semua pasti sama lah. Karena emang rata-rata yang orang-orang Roxy sih. Orang Roxy. Roxy tuh, ya. Iya. Terus lu sebenarnya Mildos tuh udah mulai di vape, memulai vape-nya tuh dari kapan sih sebenarnya? Januari pas pandemi itulah, 2020. Maret lah ya, Maret 2020 gitulah. Oke, Maret 2020. Maret 2020. Ya, Maret April gitulah mulai baru tadi awalnya kita cuma main di device saja, cuma makin hari apa ya? Untungnya makin tipis ya kayaknya ya. Oh iya, banting kan ya kayaknya ya. Device memang untungnya kecil ya, Pepre denger tuh, device untungnya kecil. Jadi lu jangan dikirain device untungnya gede. Ada yang untungnya gede, ada ya, lu tau lah merek-merek gituan. Ya, jadi dari situ mulai cobalah main liquid gitu loh. Ternyata liquidnya kalau Prometal laku banget. Aduh, terima kasih. Gue jujur ya, Cilat banget ya. Gue tahu Mildos itu pertama tuh karena si Iwan. Ini ada orderan, kan gue biasa terima list orderan gitu ya. Ini siapa nih? Mildos nih. Waktu itu kan ya pas lu baru mulai tuh. Iya. Oh oke. 1 kali, 2 kali. Ini orang kayaknya gue nggak tahu tapi kok belanjanya banyak ya. 3 kali, 4 kali, ini orang makin hari gue liat makin kuda liar nih. Makanya gue bilang nih kuda liar nih Mildos nih, orang yang dari di luar ranah vape masuk terus jadi kuda liar. Dan sekarang lo main gak cuma liquid, device, lu mulai mengkomplitkan diri gue lihat juga. Kalau item komplit tapi belum punya brand sih, tapi komplit lah. Lumayan kita komplitin lah, karena emang pengen bikinnya sih one stop one shopping lah, pengennya. Oke. Ya. Basisnya sendiri di Jakarta bagian mana? Tangerang, Gading Serpong. Gading Serpong. Di Gading Serpong. Berarti selama ini kiriman dari Gading Serpong ya? Gue nggak Gading aneh. Serpong. Gue nggak aneh. Karena gue toko retail kita juga belanja juga. Kita kan prinsipnya harus selalu Kiri kanan Pak. Iyalah, kalau teman-teman ada yang lagi punya barang ya kita saling ini. Apalagi barang-barangnya emang yang dibutuhin, memang ada demand-nya gitu kan. Terus lu sendiri di 2020, 2021 lu kan masuk di saat krisis. Ya, krisis. Istilahnya gitu ya. Dan grafiknya kalau boleh open-openan, grafiknya tuh bagus apa grafiknya tuh survive apa gimana? Kalau di gua tiap bulan sih tetap naik omsetnya, Nah. cuma tapi nggak signifikan. Oke. Jadi kalau naik, tapi ada kenaikan terus.
Naik. Oke. Membaik sih. Ya nggak tahu ya, mungkin distributor ada beberapa juga yang denger kan emang udah pensiun nih, ada beberapa ya. Jadi mungkin gue masuk di era yang pas juga kali gitu. Atau mungkin juga lo menciptakan kaki-kaki baru yang dulunya bukan kaki orang. Mungkin. Ya kan, jalur distribusi baru yang dulunya mungkin toko-toko ini memang bukan jalur distribusi dari distributor siapapun gitu. Ya Mungkin kan? bisa jadi. Karena emang bener-bener banyak yang toko baru dan toko lama udah banyak yang tutup, banyak yang buka juga banyak. Ya. Iya. Ya mungkin dari situ sih mungkin ya, tapi nggak signifikan sih. Tapi untuk gua sih lumayan lah. Lumayan Bisnis ya? web ini masih bertahan lah. Masih Karena bertahan. handphone gua masih main. Dibandingin omset dulu itu udah 80%, 80% hilang masih Dan sampai hari ini titik 80%. secara margin handphone pahit banget. Oh jauh. Banget. Kita jual barang yang kayak resmi gitu dengan omset mungkin 1,8, untung paling retail 50-60 ribu ya. Iya, makanya. Jauh. Malah sangat kecil ya. Maksudnya di vape tidak besar, tapi masih lebih baik daripada di handphone. Iya. Betul, kalau itu betul sih. Ya. Terus lu sendiri sebenarnya inginnya akan terus menjadi distributor, komit terhadap diri Milda sebagai distribusi, atau mungkin one day lu juga berpikir gue pengen jadi produsen, gue pengen retail atau apa gitu. Untuk arahan sih pabrik lagi ongoing. Oke. Pabrik lagi ongoing, nggak tahu ya emang dikasih rezeki apa nggak di sana. Mulai bulan Januari Februari sih ada launching liquid sama Hero 57. Februari lah mungkin ya, Februari cukai baru lah. Oke. Ya, sama Liquidnya apa dong biar sekalian promosi? apa namanya ya, Bus kalau nggak salah ya. Ntar sama si Omeca lah, ntar dia promosiin lah, karena dia yang lebih hebat lah. Gue bagian masakinnya aja lah. Ya. Berarti akan ada yang sama Hero 57 untuk fans ya. Jadi Ya. kalian nanti bisa tungguin juga tuh salah satunya. Dan gua rasa itu akan jadi leverage juga buat Milda sendiri. Ya akan memperkenalkan dirinya lebih luas lagi di industri. Oke, sekarang gue juga pengen nanya tentang gini. Kan 60 mili sama 100 mili sudah hilang per Januari 2022 gitu ya. Menurut lo sendiri adalah orang yang pro 100 mili apa 60 mili? 60 mili. 60 mili. Why? Karena emang biar pemutaran, gua kan ada toko, walaupun toko gua nggak rame ya, cuma biar apa ya? Biar trafficnya lebih tinggi lah. Karena orang jadi liquid habis lebih cepat dong. Iya, dan 100 mili pun kayak gua nih, gua kan papers juga, tapi gua nggak terlalu edit. Kalau gua 100 mili kadang belum sempet sampai setengah aja udah bosan gitu loh. Jadi mau ganti lagi kan sayang. Kalau 60 mili setidaknya pas lah, takarannya udah habis, kita bisa ganti yang baru. Gitu. Tapi kan 100 mili waktu sisa bisa kasih teman sebenarnya. Masalahnya temen jarang yang nge-vape. Wah, berarti lo harus jadi duta vape. Lo harus bikin mereka jadi pada vaper semua. Oh, bisa jadi. Itu yang dibutuhin banget sama industri kita sekarang soalnya. Ini kurang ya. Iya, jumlah vaper kita shrinking, ya kan? Tapi jumlah SKU, jumlah toko retail bertambah terus. Jadi sebenarnya yang nyerap barangnya vape ini toko apa user? Iya. Usernya memang perlu lebih besar. Gitu. Habis itu kalau misalnya kita ngobrol lagi tentang closed system sama disposable, yang dimana perhitungan cukainya per mili. Lu lebih prefer mili kecil apa mili gede di dalam dunia cartridge dan disposable? Mili kecil dong. Mili kecil, why? Kecil dong. Iya karena lebih disposable tuh yang Saltnik kan. Ya. Berarti kalau pakai yang milinya gede, ya agak aneh nggak sih? Om, aneh aja ya. Nggak tahu sih, lihatnya dari dulu soalnya kecil ya. Sekarang tiba-tiba jadi gede gitu, aneh aja sih kayaknya. Ya, dan ini logically ya. Kalau berpikir sebagai vapersnya nih gue nih. Apakah ketahanan koilnya mampu untuk menampung liquid sebanyak itu? Materialnya meskipun dia menggunakan material yang bagus, mesh wire dan lain sebagainya, apakah tidak akan ada problem di tengah jalan? Apakah 6 milinya akan benar-benar bisa habis dengan mesin itu? Apakah tidak ada resiko keleakingan karena dia merupakan satu part yang menyambung? Ya kan? Meskipun rechargeable misalnya, apakah tidak ada kebocoran yang bisa membuat dia misalnya konslet dan merusak chip? Sebenarnya kalau dari sisi vapor, knowledge vapor, ketika kita berpikir sebenarnya berarti lebih aman closed system juga ya, atau lebih aman yang milinya kecil juga ya, tidak merugikan buat gue gitu, sudah pasti habis dan lain sebagainya. Karena kan otomatis hitungan per mili membuat kemasan besar lebih mahal daripada kemasan kecil ya. Betul. Udah pasti. Otomatis harga jual juga akan lebih murah yang kecil daripada yang gede dong. Betul. Dan ya gue sih kayaknya ya, tapi mungkin ada juga yang berpikir kalau bisa 6 mili kenapa harus 2 mili, 6 mili aja. Dan sah-sah aja, nggak ada yang salah, ya kan? Terus dengan kenaikan harga cukai 60 mili, menurut lu seharusnya yang dilakukan oleh para produsen, naikin harganya, apa biarin aja?
harganya tetap. Nih, Karena gini poinnya, Serba susah nih. kalau dinaikin berarti sama aja kita membebankan itu kepada customer. ya beban kepada customer. Tapi kalau misalnya kita nggak naikin, berarti kita siap Iya. memotong pangkas. Sedangkan kalau kita pangkas, dapur Iya. kita cukup nggak ya? Nah. Brandingan kita cukup nggak? Operasional kita cukup nggak? Dan lain-lain. Tapi menurut lo akan gimana? Kalau Kalau- misalnya lo sebagai produsen, Kalau gua jujur bebanin ke customer deh kayaknya deh. Lo bebanin ke customer? kita untung itu bukan untung satu kan. Untung juga paling cuma berapa puluh ribu perak tambah potong lagi naik, kayaknya berat deh. Untuk Oke. kitanya berat deh. Kayaknya gua bebanin ke ini deh. Dan mungkin serentak semua pasti begitu sih. Pasti bebanin ke customer sih. oke. Balik lagi sebenarnya gini, tergantung juga. Kalau COGS lu kecil, mungkin lu akan tampung ke lu tanpa harus membebankan ke customer. Tapi kalau misalnya COGS lu tinggi, ya mungkin lu akan bebankan ke customer. Karena nggak cuma COGS yang dihitung, ada biaya branding di dalamnya, ada biaya marketing tools yang harus dijalanin semuanya, ada banyak lah yang diperluin, ada dapurnya, komisi sales, kemudian gaji karyawan dan lain-lain yang harus dihitung di dalam situ, betul kan? Belum lagi ketika PKP ada HTL 10%, Iya. ya kan? Mas. Itu harus dihitung. Nah, tetapi kalau misalnya memang kita rasa marginnya cukup, kalau gue boleh berpendapat, jangan dibebankan ke customer. Why? Karena gini, cukai rokok akan naik. Oke. Artinya harga jual rokok retail juga pasti ikut naik, betul? Naik, ya. Karena rokok tidak mungkin pola yang sudah terjadi di rokok konvensional, dia tidak mungkin bisa harga sama kalau cukainya naik. Tapi di vape, jujur ngomong, kalau kita mau siap berkorban untuk industri, kita masih bisa untuk di harga yang sama. Bisa sih. Apa yang terjadi kalau rokoknya naik, vape tetap? Pada berani. Orang akan punya kemungkinan beralih jadi vape lebih besar, Iya. ya kan? Dan itu yang jadi pertimbangan juga, selain pertimbangan dapur yang tentunya pasti kalau pengusaha akan berpikirnya mungkin lempar aja ke customer, karena dapur juga perlu. Tapi di sisi lain kalau kita rela sacrifice, ada keuntungan juga, piringan pizza industri mungkin bisa jadi lebih besar, Iya. ditambah dengan closed system dan lain sebagainya yang menjemput mereka. Betul. Nah, jadi ini jadi pertimbangan buat teman-teman produsen. Coba lebih wise, yang mana yang kalian bisa lakukan. Tapi yang penting adalah arahnya tetap untuk bisa menjaga kestabilan ekosistem dari industri vape. Bener ya? Iya, benar. Kalau rasanya lu orang nggak mampu, oh bebanin ke customer, nggak masalah. Kira-kira mampu, oh ya udah cut aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dengan itu. Gitu. Lagian cuma selisih paling 5.000 perak misalnya, 5.000, iya. ya kan? Ya udahlah, customer juga nggak terbebani sih sebenarnya. Kita dipikirin lagi lah gimana Ya, baiknya. dan itu memang diperlukan. Jadi perlu ada suara yang sisi A, suara yang sisi B, sehingga yang nonton juga bisa berpikir, oke, gue akan putusinnya kayak gimana ya. Sebenarnya itu yang kita pengen sampaikan ke mereka kan. Iya. Oke, thank you banget nih Leon nih buat Thank you. waktunya. Udah diundang kok. Sama-sama ya, thank you banget. Dan jadi biar orang juga nanti semakin banyak tahu buat teman-teman toko, teman-teman distributor, produsen yang kepengen masuk juga. Saya pengen dong di Avitalks, meskipun luar pulau sekalipun. Silakan DM aja ke Avi, nanti akan direspon. Kemudian nanti disambung ke person in charge-nya juga gitu. Gua pengen ini adalah wadah, ini adalah media untuk teman-teman semua, untuk kita semua, bukan untuk segelintir orang. Itu yang harus kita sampaikan banget. Thank you banget sekali lagi Mildos, sukses, maju terus, bertahun-tahun ke depan. Kita pasti terus menjaga hubungan baik satu sama lain, sama-sama besar bertumbuh buat industri. Sukses buat Mildos, jangan lupa follow Instagramnya. For more infonya, tanya langsung, DM aja langsung ke Instagramnya. Gitu. Thank you ya guys. Jangan lupa like, subscribe, share, reshare, restory, dan lain sebagainya. Jangan lupa berbuat kebaikan. Sampai ketemu di episode berikutnya.